yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Shalom, inilah Channel of Blessings. Saudara-saudari, dalam Lukas pasal 18 ayat 26-27 mengatakan, dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara-saudari, dalam Lukas pasal 18 ayat 19, ini ada dua orang kaya yang tercatat di dalam pasal ini. Dalam Lukas pasal 18, Tuhan menyinggung seorang pemimpin yang kaya. Jadi dia adalah seorang yang bermoral, dia adalah orang yang kelihatannya baik hati. Kenapa kita bisa mengatakan dia baik hati? Karena dia mengatakan, wah, semua hukum Taurat, 10 hukum Taurat sudah aku ikutin semuanya. Sudah saya terapkan semuanya. Wah, baik banget kan? Jadi orang muda itu merasa bahwa dia sudah melaksanakan semua perintah Allah. Tetapi Tuhan berkata kepada orang muda ini, ada satu kekurangannya, yaitu menjual semua harta miliknya dan membagikannya kepada semua orang miskin. Apa yang terjadi setelah orang muda ini mendengarkan perkataan Tuhan ini? Wah, dia langsung pergi, meninggalkan Tuhan. Saudara-saudari, padahal yang ngomong itu Tuhan. Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang dia ikuti semua perintahnya. Tetapi perintah Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan pada saat itu rasanya sulit untuk dia lakukan. Bagi orang muda yang kaya ini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dengan menjual harta dan membagikannya itu adalah mustahil untuk dijalankan oleh orang itu. Orang muda ini berusaha untuk berkenan kepada Allah dengan caranya sendiri. Dia tidak sadar bahwa yang meminta itu adalah Tuhan, yang mana tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam Lukas 19 ada orang kaya lain yang disebutkan, yang namanya Zakheus. Pasti kita sangat familiar dengan orang yang namanya Zakheus ini. Zakheus adalah pemungut cukai. Dia sangat kaya, tapi dia memperoleh hartanya itu dengan cara korupsi, dengan cara memungut cukai atau memungut pajak yang lebih banyak daripada yang harus dibayar oleh orang. Nah, tapi suatu hari ketika itu Yesus datang ke daerahnya si Zakheus lah pokoknya. Yesus itu terlebih dahulu memanggil dia, memanggil nama Zakheus ini. Zakheus, segeralah turun. Nah, begitu Zakheus mendengar panggilan Yesus, wah, dia senang banget. Dia sukacita. Dia menerima keselamatan dari Tuhan. Dan saudara-saudari, dia berubah. Bukan lagi Zakheus yang sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Setelah dia diselamatkan, setelah seisi keluarga diselamatkan, dia berubah menjadi Zakheus yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Bahkan dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara-saudari, bangkrut gak Zakheus? Hartanya dia dapat dari merampas. Dan dia berkata, setengah dari hartanya diberikan kepada orang miskin. Berarti hartanya tinggal setengah dong. Dari setengah hartanya ini, yang akan dia kembalikan itu 4 kali lipat. Wah, saudara-saudari, hartanya Zakheus habis, saudara-saudari. Mengapa Zakheus bisa melakukan hal ini? Karena dia menjawab panggilan Tuhan. Karena dia telah dijamah dan telah diubah oleh Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan mengenal kita itu sama baiknya seperti Tuhan mengenal Zakheus. Tidak peduli betapa ramainya sekeliling kita, dia tahu tepat kita tuh sedang ada di pohon mana. Kita sedang manjat di pohon mana untuk melihat Tuhan. Saudara-saudari bahkan tahu kita tuh sekarang sedang di dalam situasi yang semacam apa. Dia tahu, sangat tahu bahwa pandemi ini membuat kita menghadapi situasi yang serba sulit. Dan mungkin juga menghadapi jalan yang serba buntu. Sekarang bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Dia sudah datang ke pohon di mana kita berada. Saudara-saudari, Tuhan sudah memanggil nama Anda dan saya. Walaupun saat ini kita ada dalam hiruk pikuk pandemi yang mengkhawatirkan dan menyusahkan bagi manusia,
Tapi saudara-saudari, respon kita seharusnya seperti Zakheus. Kita sambut panggilan Tuhan. Biarkan Tuhan menjamah, mengubah diri kita. Ketika kita dijamah oleh Tuhan, maka respon kita terhadap lingkungan pun akan berubah. Yang asalnya memberikan duka cita telah menjadi sukacita. Yang semula menjadi masalah, yang semula kita pusing, tapi menjadi berkat bagi kita. Saudara-saudari, di saat kita merasa sedang lemah, di saat kita merasa sedang dalam lembah kekelaman, di mana harapan kita pupus, dengarlah saudara-saudari. Tuhan Yesus memanggil nama Anda dan saya. Dia datang kepada kita agar kita mengenal dan mengalami Dia sebagai Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini di tengah situasi pandemi, Engkau masih mencari aku. Engkau memperhatikan aku, menjamah aku dan mengubah aku. Tuhan, dapatkan aku Tuhan, melalui situasi yang Tuhan aturkan terjadi dalam kehidupanku. Bahwa aku semakin diubah, jadi orang yang mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Sehingga Engkau dapat memakai aku menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Oke. Serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua. Supaya semua orang yang Anda kenal dapat mengetahui bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudari, apabila Anda ada satu perasaan, ada satu kedambaan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara-saudari, bila Anda butuh bantuan, Anda boleh menghubungi saya melalui email di sini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.